Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua yang menonton video ini. Dalam kesempatan kali ini, perkenankan saya Melisa Wahyu Sofyana, guru mapel Sejarah Kebudayaan Islam dari Madrasah Aliyah Hasan Kafrawi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membagikan kisah yang mengajarkan tentang arti sebuah kesabaran, keyakinan, dan keteguhan iman. Dalam hal ini adalah dalam kisah Nabi Ismail alaihissalam. Namun sebelum itu, mari kita perkenalan dulu dengan rekan-rekan kita. Yang pertama ada Bu Aisyah, dan yang kedua ada Fatimah, dan yang ketiga ada Ali. Nah, Bu Aisyah, Fatimah, dan Ali ini yang akan menemani kita dalam menceritakan kisah Nabi Ismail alaihissalam. Alkisah, pada suatu hari setelah pulang sekolah, terlihat Ali dan juga Fatimah sedang berbincang-bincang di depan kelas. Ali, apakah kamu tadi sudah paham dengan pelajaran matematika? Sebenarnya aku belum begitu paham. Aku pun juga, aku merasa tidak yakin kalau minggu depan aku dapat menuntaskan ujian matematika dengan nilai yang sempurna. Apakah kamu yakin, Ali? Sejatinya aku pun tidak yakin. Kemudian, di tengah perbincangan Fatimah dan juga Ali, datanglah Ibu Aisyah. Kalian sedang apa? Tidak apa-apa, Bu. Ayo, ada apa? Sebenarnya kami sedang merasa bingung dan merasa tidak yakin. Apa yang membuat kalian tidak yakin? Sebenarnya kami belum begitu paham dengan pelajaran matematika tadi, dan kami tidak yakin minggu depan bisa mendapatkan nilai yang sempurna. Oh, seperti itu toh masalahnya. Ibu punya suatu kisah yang nanti bisa kalian pelajari dan ambil hikmahnya. Wah, apa itu, Bu Guru? Kalian mau dengar? Iya. Kisahnya adalah dari Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ismail alaihissalam lahir, beliau diasingkan oleh Nabi Ibrahim beserta Ibu Hajar ke padang pasir Mekah. Di sana, Nabi Ismail alaihissalam dan Ibu Siti Hajar ditinggal oleh Nabi Ibrahim untuk mengasingkan diri dari Siti Sarah. Namun di dalam perjalanannya, Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail dan juga Siti Hajar dengan penuh rasa was-was dan khawatir. Tak henti-hentinya Nabi Ibrahim alaihissalam memanjatkan doa untuk keselamatan Nabi Ismail alaihissalam dan juga Siti Hajar. Setelah beberapa waktu, akhirnya bekal yang dibawa oleh Siti Hajar dan juga Nabi Ismail itu telah habis. Layaknya seorang bayi, pasti Nabi Ismail merasa sangat kehausan. Kemudian Siti Hajar bingung karena bekal yang dibawa telah habis. Kemudian di sini Siti Hajar lari-lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, yang mana dalam rangkaian ibadah haji dikenal dengan ibadah sa'i. Dari lari-lari Bu Siti Hajar inilah, tidak lama kemudian dari kaki Nabi Ismail atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala muncullah air Zam-Zam yang kita kenal sebagai sumur Zam-Zam yang masih bisa kita lihat sampai saat ini. Nah, kemudian hari demi hari telah terlalui oleh Nabi Ismail dan juga Siti Hajar. Dan Nabi Ismail alaihissalam tumbuh menjadi anak yang soleh dan membanggakan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Siti Hajar. Namun tidak sampai di situ. Ujian datang menemui Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Lewat mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam,
Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Dalam situasi tersebut, Nabi Ibrahim merasa sangat sedih dan beliau juga merasa sangat bingung. Kemudian setan memanfaatkan waktu dengan menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian Nabi Ibrahim melempari setan tersebut dengan 7 batu kerikil, atau yang biasa kita kenal dengan lempar jumroh. Nah, Fatimah dan Ali, kalian harus tahu bahwa rangkaian ibadah haji itu adalah untuk mengenang seluruh peristiwa yang terjadi di masa lalu. Nah, coba ayo kita nyanyikan sama-sama. Aku mau ke Mekah, keliling-liling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh, ula wusta akobah, sa'i dari Safa ke Marwah. Nah, akhirnya setelah melempari setan dengan batu kerikil, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh rasa takwa dan juga iman melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Dengan sangat tenang dan penuh rasa iman, Nabi Ismail menyuruh ayahnya untuk segera melaksanakan perintah tersebut. Kemudian di sini pertolongan Allah datang. Allah menggantikan Nabi Ismail alaihissalam dengan domba. Oke lah, setelah ini kami akan belajar dengan sungguh-sungguh agar minggu depan kami mendapatkan nilai matematika dengan sempurna. Nah, betul sekali Fatimah dan Ali. Sekarang tugas kalian adalah senantiasa berdoa, berusaha, dan rajin belajar agar nanti ketika ujian nilai kalian tuntas dengan sempurna. Ibu yakin kalian pasti bisa. Semangat! Nah, teman-teman semua, di sini kita bisa belajar dari kisah Nabi Ismail alaihissalam bahwa kita sebagai umat muslim harus senantiasa sabar, tawakal, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membebani kita sebagai hambanya di luar batas kemampuan kita. Dan Allah pun akan memberikan solusi di balik semua masalah yang ada. Nah, sekian dongeng yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.